It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Lukanya memang belum sembuh total, tapi masa ya nak ya di situasi yang kayak gitu Luna nih tiba-tiba jadi suka dandan. Dia sering pakai lipstick, dia sering minta parfum sama papa, minta disemprot-semprotin biar wangi. Luna nih jadi centil. Nah apalagi kalau ada perawat cowok, dia nih maunya harus dirawat sama perawat cowok aja kata dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 184. Di KHW kali ini aku akan menceritakan kisah tentang pengalaman horor yang dialami sama Wawa beserta keluarganya, Wak. Gangguan yang mereka alami ini memang betulan banyak dan beragam juga. Mulai dari ditampilkan sosok astral, kesurupan, sampai gangguan ekstrim yang betul-betul mengancam keselamatan mereka. Dan konon katanya hal ini terjadi karena Wawa dan keluarganya ini memiliki iga jarang yang ternyata bisa menjadi incaran makhluk astral, Wak. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau disclaimer dulu kalau KHW kita malam ini cukup kompleks, Wak. Dan selain itu rentang waktu kejadiannya juga lumayan panjang nih, sehingga memang ada banyak sekali peristiwa yang terjadi selama teror ini menghantui Wawa dan keluarganya. Dan supaya bisa memahami alur ceritanya ini, tolong kalian lebih fokus lagi. Tolong, bolehlah sambil lanjut aja nyetrikanya, lanjut makannya, tapi tolong tetap fokus ya. Oke? Mantap. Siap ya? Nah, sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Bianca. Halo Bianca. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada tahun 2014 lalu Bianca, adiknya yang bernama Luna, serta ayahnya baru saja pindah ke sebuah kota setelah orang tua mereka ini bercerai. Nah, di kota barunya inilah Bianca pun melanjutkan sekolahnya di jenjang SMA. Awalnya semua baik-baik aja, Wak, sampai akhirnya pada suatu Senin ketika upacara bendera sedang berlangsung, disinilah untuk pertama kalinya Bianca merasa ada sesuatu yang janggal. Pada saat itu Bianca ini mendadak pusing, terus merasa badannya dingin sama punggungnya berat. Dan ketika dia menoleh ke barisan guru-guru yang memang berada di seberang barisannya itu, Wak, disitulah secara mengejutkan Bianca melihat ada seorang perempuan berambut panjang sedang berdiri nih di sana tuh sambil melambaikan tangan ke arahnya Bianca. Gitu. Nah, melihat perempuan itu terus melambai ke arahnya, seketika ya Bianca jadi heran. Siapa perempuan nih? Apa dia orang yang kerja di kantin ya, makanya bisa dada-dada ke aku nih? Kata dia gitu. Nah, di saat itu Bianca memilih untuk mengabaikan si perempuan yang melambai-lambai ke arah dia nih kan. Lalu pada saat dia mengalihkan pandangannya ke arah lain, disitulah, Wak, tanpa sengaja Bianca ini beradu tatap lagi, tapi sama seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini namanya Pak Heri. Waktu dia gini, beradu tatap. Di saat itu dari jarak jauh sangat tampak Pak Heri ini sedang menatap lurus ke arah Bianca seolah-olah sedang memantau sesuatu. Tatapan aneh dari Pak Heri itu tuh bikin Bianca juga keheranan kan. Kenapa bapak ini nengok aku kayak gitu? Lagi-lagi buat kedua kalinya dia memilih untuk mengabaikan pandangan si Pak Heri ini.
Tidak lama kemudian, Bianca balik lagi nih, mengalihkan pandangannya lurus ke depan, which is kemana? Ke barisan bapak ibu guru tadi yang ada di seberangnya tuh. Lalu pada saat Bianca menatap ke arah itu lagi, wah, secara mengejutkan, perempuan berambut panjang itu yang tadi dia tengok, ternyata masih ada dia di sana sambil lambai-lambai tangan juga. Masih. Hah? Gitu. Dan dalam waktu sepersekian detik, wah, ketika Bianca ini tanpa sengaja berkedip, perempuan yang tadi ada di ujung barisan sana tuh tiba-tiba sudah berada tepat di depan matanya siapa? Ada matanya si Bianca. Mereka saling beradu tatap dengan jarak yang deket kali, face to face gitu. Dan dari jarak dekat itu Bianca bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata kedua mata perempuan ini ada yang merah terus dia ngeluarin darah kayak gitu. Wajahnya hancur setengah tapi dia tersenyum gitu, memperlihatkan giginya yang tampak kecil-kecil dan tampak seperti gigi hiu. Baru aja berkedip si Bianca tuh tiba-tiba, fix lah, bukan perempuan biasa, bukan orang penjaga kantin, bukan setan ini. Kemunculan sosok menyeramkan itu pun seketika langsung membuat jantung Bianca deg-degan gak karuan. Lalu ketika sekujur tubuh Bianca ini mulai bergetar ketakutan itu, Wak, sayup-sayup Bianca dengar sosok ini ngomong, Wak. Dengar aku. Dia ngomong kayak gitu. Apa yang dimaksud sama si perempuan ini? Pokoknya dia bilang dengar aku tuh lah. Tapi yang jelas tidak berselang lama kemudian Bianca tiba-tiba berteriak, aku nangis kencang, ku cakar-cakar orang-orang sekitar aku. Nah, dia kesurupan Bianca rupanya. Dan dalam waktu singkat juga kesurupan yang dialami sama Bianca ini langsung tersebar. Jadilah itu kesurupan massal. Melihat hal itu, guru Bianca yang bernama Pak Joko yang memang paham dengan hal-hal mistis seperti ini langsung turun tangan dan menyadarkan beberapa orang yang kesurupan termasuk Bianca. Dan ketika Bianca ini sudah sadar kembali, Wak, disitulah samar-samar Bianca dengar kawan yang namanya Indah yang waktu itu lagi kesurupan juga nih tiba-tiba berteriak manggil nama aku. Nah, dia sambil meraung-raung si Indah nih bilang, Bianca mana? Bianca mana? Aku mau sama Bianca. Nah, Bianca yang mendengar ucapan si Indah itu dia jadi ketakutan lah dia. Di tengah rasa takutnya itu lagi-lagi tanpa sengaja Bianca beradu tatap lagi nih sama perempuan itu. Nah, dia bukan sama Pak Heri, penjaga sekolah tadi. Dan sama seperti sebelumnya, Wak, di saat itu dari jarak jauh Pak Heri juga cuma natap si Bianca aja dengan tatapan yang tajam dan juga mencurigakan. Nggak ada dideketinnya, Bianca ditengoknya aja dari jauh kan. Makin bingung lagi lah si Bianca nih. Pak Heri ini ngapa nih aku kayak gitu? Apa aku pernah bikin salah apa sama dia ya? Apa Pak Heri? Ku tengokin balik nah dia. Ditengokin balik juga aku, tapi dari jarak jauh memang. Nah, tapi Bianca yang memang baru saja kesurupan ini karena dia merasa lemas kan, dia pun tidak begitu memikirkan hal yang janggal di hari itu, Wak. Tapi yang jelas itulah kejadian pertama yang horor yang dialami sama Bianca. Ya. Dah tuh, singkat cerita, sejak kejadian kesurupan tadi, entah kenapa Bianca ini mendadak jadi sering kesurupan aku Nadia. Alhasil bapaknya si Bianca ini pun mengajak Bianca untuk diruqyah langsung. Alhamdulillahnya sejak diruqyah itu, gangguan yang dialami sama Bianca pun langsung mereda tuh. Gak pernah kesurupan lagi, gak pernah nengok macam-macam lagi. Sehingga dia pun bisa melanjutkan sekolahnya dengan tenang. Dah. Tanpa terasa waktu pun berlalu. Sampailah Bianca ini sudah lulus SMA dan kuliah di salah satu kampus yang cukup jauh dari rumahnya. Jadi Bianca ngekos lah di tempat itu. Jadi anak rantau lah dia. Tadi Bianca waktu SMA, ini Bianca udah kuliah. Ya, nah di saat yang bersamaan Luna, adiknya Bianca yang tadi tuh juga udah masuk SMA. Kebetulan Luna ini bersekolah di SMA yang sama Bianca. Selama bersekolah di SMA itu, Luna tidak pernah mengalami gangguan seperti yang dialami sama Bianca dulu ya. Semua berjalan baik-baik aja. Sampai akhirnya ketika Luna ini naik kelas 3 SMA, secara mengejutkan Luna pun mulai diteror oleh serangkaian peristiwa yang tidak kalah menyeramkan, Wak. Jadi sekarang settingnya Bianca kakaknya sudah kuliah di luar kota, Luna yang sekarang sekolah di tempat kakaknya ya. Nah, teror horor yang dialami sama Luna ini bermula pada suatu malam ketika dia terbangun dan ingin buang air kecil. Nah, pada saat itu Luna ini segeralah bergegas menuju ke kamar mandi dan tanpa sengaja di sana Luna melihat Bianca si kakak lagi duduk di ruang tengah. Sempat ditegur sama Luna, kok belum tidur kakak, udah malam ini, kata si Luna kan. Dengar ucapan Luna, entah kenapa Bianca ini diam aja, Wak. Setelah selesai pipis, dia mau bawa balik lagi ke dalam kamarnya kan. Waktu mau masuk kamar, dia masih nengok tuh Bianca lagi duduk di ruang tengah tuh kan. Masih di situ kakak aku. Dan di situ Luna cuek aja, masuklah dia ke dalam kamar buat balik tidur lagi. Nah, pas nyampe di kamar, barulah tersadar si Luna.
bukannya kakak aku ngekos ya? Kan kakak aku nggak tinggal di sini lagi nih sekarang, orang dia kuliah. Terus siapa tuh yang ku tengok di ruang tengah gitu kan? Baru sadar dia. Nah, menyadari adanya keanehan itu, ngantuknya Luna nih pun langsung hilang. Sekujur tubuhnya langsung merinding, dia ketakutan nih. Tapi di sisi lain Luna ini juga penasaran. Siapa tuh sosok yang duduk dekat ruang tengah tuh? Akhirnya buat memastikan dia tadi nggak salah lihat, wah, gegara penasaran tapi takut ini, Luna memutuskan untuk keluar kamar, pengen dicek ya secara langsung. Dengan jantung yang berdegup kencang, Luna pun kembali membuka pintu kamarnya. Lalu pada saat pintu terbuka, nah ternyata betul di situ Luna nengok sosok kakaknya Bianca itu masih duduk dia di ruang tengah tuh, tapi sambil tersenyum gitu ke arah si Luna kan di situ bro. Katanya. Dan tidak lama kemudian inilah, ya Allah, secara mengejutkan sosok Bianca yang dilihat sama Luna itu tiba-tiba macam luntur gitu loh, luntur menghilang, semacam debu menghilang, macam debu yang kena angin, pecah buyar. Kayak gitu. Langsung masuk lagi lah ke dalam kamar si Luna itu menangis, dia baca-baca doa dia. Tapi di sini Luna ini nggak berani cerita kepada siapapun, nggak ada cerita sama bapaknya, nggak ada cerita ke Bianca waktu itu. Dia cuma pendam sendiri aja. Ya apa yang aku tengok tadi, ya Allah semoga nggak kenapa-napa lah kakak aku gitu. Dia tengok Bianca orang lagi ngekos di luar kota. Nah itu gangguan dari si Luna. Nah sampailah suatu hari, kala itu Bianca, ini kita cerita soal si Biancanya. Bianca lagi berangkat kuliah nih seperti biasa. Lalu sekitar jam 1:30 siang lagi tuh, nah dia tiba-tiba datang chat masuk dari kawan aku namanya Indra. Nah secara mengejutkan si Indra bilang, "Bi, kok lagi kuliah ya? Udah dengar kabar belum? Tadi Luna kecelakaan motor tunggal di sekitar sekolah. Kebetulan pas kejadian aku lagi ada di sana, Wak," kata si Indra. Saat Bianca membaca chat itu ya kaget lah si Bianca kan, Wak. Dia langsung telepon bapaknya. Nah pas telepon itu lagi diangkat, nah dia ternyata suara pertama yang ku dengar apa? Suara sirene ambulan. Makin panik lah Bianca. Papa kok ada di ambulan? Luna betulan kecelakaan, Pak, katanya. Iya nak, iya ini papa lagi mau bawa dia ke rumah sakit. Bianca kamu yang tenang ya kak ya, jangan lupa doain adekmu, katanya. Ya Allah Pak, gimana kondisi Luna sekarang? Udahlah Bianca pulang aja lah sekarang ya. Jangan nak, jangan, udah kamu gak usah pulang, kasihan kamu jauh soalnya. Yang penting kamu baca doa aja lah buat adekmu, nanti papa kabarin terus gimana kondisi terbarunya Luna. Kecelakaan Luna, Wak. Dah lah kan, karena memang bapaknya melarang pulang, alhasil Bianca pun tetap berada di perantauan dengan perasaan yang gak tenang lah pastinya kan, Wak. Dia terus tuh menantikan kabar tentang adiknya Luna. Dan ketika kabar itu datang dari ayahnya, seketika perasaan Bianca semakin gak karu-karuan lagi. Dimana Bianca mengetahui kalau luka yang dialami sama Luna akibat kecelakaan itu ternyata parah kali, Wak. Kakinya patah, luka gores dari mana-mana, koyak di mana-mana, serta darah segar terus mengalir melumuri wajahnya Luna. Saking parahnya kondisi Luna waktu itu, Wak, sampai-sampai Luna sempat dinyatakan koma. Ini Bianca ada nih ngirimin fotonya ke kami, Wak, waktu keadaan Luna babak belur, bukan babak belur ya, hancur-hancurnya itu ada, tapi cuma buat kami, mohon maaf. Itu soalnya pesannya Bianca, Wak, tapi asli lah seram kali merinding awak nengok Luna yang separah itu, Wak. Ya Allah. Nah, akhirnya setelah menjalani perawatan intensif, alhamdulillahnya pada hari keempat Luna bangun tuh dari komanya. Jahitannya juga sudah mulai mengering dan Luna pun sudah bisa diajak bicara kembali. Meskipun memang harus diopname, kabar tentang kondisi Luna yang semakin membaik ini bikin Bianca yang ada di perantauan pun menjadi lega. Sampai akhirnya sekitar 2 minggu kemudian tiba-tiba papa nelpon aku, Nadia, karena ingin membicarakan sesuatu yang penting katanya. Nah di situ mulai deg-degan lah Bianca, nih apa nih, sesuatu yang penting apa nih? Papa mau ngomong apa nih? Apa jangan-jangan Luna kenapa-napa nggak nih? Dan ketika mereka akhirnya teleponan, Wak, tanpa banyak basa-basi, Papa bilang apa? Papa kok bingung ya, Bi? Setelah Luna bangun dari komanya, sikap Luna tiba-tiba jadi aneh, kata bapaknya. Hah? Aneh gimana nih, Pak? Ya pokoknya macam bukan Luna yang biasanya lah, nak. Iya, emang gimana? Adik kenapa? Luna tuh masih opname kan? Lukanya memang belum sembuh total. Tapi masa ya, nak ya, di situasi yang kayak gitu, Luna nih tiba-tiba jadi suka dandan. Dia sering pakai lipstick, dia sering minta parfum sama Papa, minta disemprot-semprotin biar wangi. Luna nih jadi centil, nah apalagi kalau ada perawat cowok. Dia nih maunya harus dirawat sama perawat cowok aja, kata dia. Nah dengar ucapan bapak Bianca langsung terdiam. Ngapa adekku kayak gitu? Biasanya nggak kayak gitu, nah dia sewajar-wajarnya aja. Sewajar-wajarnya aja, kadang dia malas dandan. Ini kenapa tiba-tiba lagi berban semuanya minta dandan? Tapi untuk menenangkan suasana di sana Bianca bilang, "Oh, Pak, mungkin itu efek obat bius kali, Pak. Mungkin Luna ini belum sepenuhnya sadar itu." Iya juga sih, bisa jadi juga nih, Bi, kata papanya. "Iya, Pak, udah tenang aja, semoga Luna semakin pulih ya, Pak ya. Kabari terus lah pokoknya kondisi Luna ke Bianca yang apa ya," kata. "Udah Papa tenang-tenang aja," gitu. Nah, jalan nak, nanti Bapak kasih tahu gitu. Dah. Si
Singkat cerita, sekitar 1 minggu kemudian Bianca kembali nelpon bapaknya. Bianca yang nelpon untuk menanyakan kondisi Luna. Bianca bilang, "Halo Pak, gimana keadaan Luna?" "Oh alhamdulillah baik nak, baik. Luna udah mendingan, udah nurut dan sudah tidak centil lagi. Apalagi sama perawat cowok. Luna udah jauh lebih baik kali lah nak dari sebelum-sebelumnya," kata bapaknya. Nah, mendengar ucapan dari bapaknya, lega lah aku Nadia. Dan karena memang kondisi Luna sudah makin membaik, di situ udah Bianca udah nggak mikir aneh-aneh lagi nih, kan? Adiknya sudah membaik. Dah intinya sampai situ. Nah ada tuh, singkat cerita, setengah tahun kemudian, which is 6 bulan kemudian setelah Luna kecelakaan, libur semester kuliahnya Bianca pun tiba. Bianca baliklah ke rumahnya, kan, which is ke rumah Luna sama bapaknya. Pada saat Bianca pulang, kondisinya Luna udah bisa berjalan lagi, walaupun memang masih agak pincang dia. Dan setelah melepas rindu dengan adiknya, dengan segera Bianca langsung nanya nih semua hal atau banyak hal tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Luna waktu kecelakaan tunggal tuh. Kenapa kok bisa kecelakaan separah ini gitu kan, belum sempat ngobrol banyak tuh. "Dek, kok kemarin gimana Dek ceritanya bisa kecelakaan kayak ini Dek, parah." Oh ditanya lah semua. Nah mendengar pertanyaan Bianca, Luna pun dengan segera langsung menceritakan semuanya, Dan dari penuturan Luna inilah Bianca akhirnya tahu sebuah kisah yang selama setengah tahun ini disembunyikan sama mereka. Selama ini papa tuh selalu bilang kalau pasca kecelakaan kondisi Luna ini kan terus membaik kan, makin membaik gitu kan. Padahal ternyata enggak, Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ada teror mengerikan yang menghantui mereka di sana. Bianca, aku nggak dikasih tahu Nadia. Nah, apa aja yang terjadi selama itu? Jadi ceritanya gini. Setelah Luna nih sadar dari koma, yang Luna ingat saat itu adalah setiap malam Luna ini selalu melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menunggunya di depan pintu kamar rumah sakit. Ingat, laki-laki dan perempuan. Waktu itu Luna mikirnya, oh ini aku halusinasi nih gitu kan. Alhasil udahlah diabaikanlah sosok laki-laki dan perempuan tadi. Dan Luna bilang juga, selain ada 2 sosok pasangan tadi, dia tuh jadi nggak banyak ingat tentang apa saja yang terjadi selama di rumah sakit, Bahkan apa yang dibilang sama papa kemarin tentang sikapnya Luna yang berubah, tiba-tiba suka pakai lipstick centil, suka pakai parfum, dekat-dekat mepet-mepetin perawat cowok. Nggak tahu Luna nggak ingat sama sekali. Yang Luna ingat pada suatu hari kondisi aku udah membaik aja Kak, terus aku udah diperbolehkan balik aja. Nah dah tuh kan udah selesai, dia suruh pulang. Nah ketika dia sudah mau masuk sekolah lagi, Luna udah masuk sekolah lagi, di situ Luna dengar ada banyak sekali cerita menyeramkan dari teman-teman sekelasnya. Di mana selama Luna opname dan tidak sekolah ini, nih secara mengejutkan banyak teman-teman sekolahnya Luna yang mengaku melihat Luna berlarian di lorong sekolah. Ya Allah merinding. Kami nengok kau berlari-lari di sekolah tuh, Dan gak cuma itu aja, pada malam harinya ada beberapa teman-temannya yang juga didatangi Luna di dalam mimpi. Dan di dalam mimpi itu Luna nih nampak macam nangis, terus kok minta tolong Luna. Tolongin aku, minta tolong apa dia? Entah, nggak tahu Luna. Kawan-kawannya. Tapi nggak cuma satu aja teman yang didatengin Luna di dalam mimpi minta tolong tuh, ada beberapa. Ada beberapa yang didatangi dalam mimpi, ada beberapa yang nengok Luna mundar-mandir padahal Luna masih koma tuh. Dan terus keanehannya nggak cuma itu aja. Setelah Luna ini masuk sekolah lagi, entah kenapa Luna ini jadi pendiam dan selalu memilih untuk duduk sendirian di pojok kelas. Selalu kayak gitu. Setiap jam istirahat tiba, Luna ini juga nggak pernah pergi ke kantin, Dia lebih suka berdiam diri di dalam kamar mandi. Istirahat tuh, masuk di kamar mandi. Nah, sikap Luna yang mendadak janggal ini, ternyata disadarin sama Pak Joko. Masih ingat kalian guru yang paham sama hal-hal gaib tuh? Nah, di mana menurut kesaksian Pak Joko, nih, ini dari POV-nya Pak Joko. Setiap kali beliau mengajar di kelasnya Luna, kata Pak Joko, di sepanjang mata pelajaran itu, Luna selalu memelototi Pak Joko dengan sangat marah. Bayangkan, guru lagi ngajar gini. Sama Luna. Dan hal itu terjadi berulang kali, ya. Pokoknya setiap kali Pak Joko ngajar di kelas Luna, pasti dipelototin terus sama Luna. Sampai akhirnya ketika jam pelajaran Pak Joko selesai, di suatu hari Pak Joko juga mungkin, ada apa-apa nih sama anak ini kan. Udah selesai jam pelajaran, dia tegak di depannya Luna kan. Terus tiba-tiba Pak Joko berteriak apa? "Oh, jadi selama ini kau yang melototin aku ya? Oh, ketahuan ternyata kau yang udah make tubuh anak ini ya. Cepat keluar kau, aku bakar kau. Keluar gak? Bisa-bisanya kau selama ini nipu kami dengan pura-pura jadi Luna ya. Cepat keluar nggak kau? Cepat bilang sama aku di mana sukmanya Luna yang asli." Kata Pak Joko ngeh nih. Oh, ini bukan Luna nih. Dan teriakan Pak Joko tuh pastilah bikin semua orang yang ada di sana terkejut lah kan. Bukan Luna tuh, dia ini siapa? Kesurupan kok dia, dimasukin siapa gitu kan. Terus gak lama kemudian barulah pihak sekolah langsung nelpon bapaknya si Luna buat segera datang ke sekolah. Nah, setelah papa tuh nyampe di sekolah Nadia, disitulah Pak Joko cerita semuanya nih, apa yang sebenarnya terjadi sama si Luna ini. Dengan nada cemas Pak Joko bilang,
Pak, mohon maaf kali saya harus nyampaikan ini. Jadi Pak, selama 6 bulan terakhir ini setelah Luna sadar dari koma, sebenarnya yang ada di dalam tubuh Luna ini bukan sukmanya Luna Pak, bukan sukmanya anak Bapak, melainkan sesosok jin yang sengaja ingin mengendalikan Luna. Terkejutlah bapak aku. Maksud Pak Joko gimana nih? Terus sekarang sukma anak saya di mana? Sekarang sukmanya Luna lagi disembunyikan Pak. Saya tahu tentang hal ini setelah tadi malam ada seorang kakek-kakek yang datang ke mimpi saya. Kakek itu minta tolong sama saya supaya saya bisa membantu menyelamatkan sukma cucunya yang sedang ditahan, kata Pak Joko. Nah di saat itu Pak Joko pun menceritakan ciri-ciri kakek yang datang ke dalam mimpinya itu. Dan berdasarkan ciri-cirinya itu, Papa sangat yakin bahwa sosok kakek yang dimaksud sama si Pak Joko siapa? Mbah Kakung, memang bapaknya Papa, nah dia kakeknya aku. Dan setelah mengetahui kalau Mbah Kakung ini sampai datang ke mimpinya Pak Joko, disitulah Papa langsung sadar kalau kondisi Luna memang sedang dalam bahaya. Papa bilang, kenapa ini bisa semua terjadi Pak? Siapa yang sudah menahan sukmanya Luna? Anak saya salah apa? Katanya kan. Nah mendengar pertanyaan Papa, disinilah Pak Joko pun mulai bercerita lebih detail lagi. Dan to be honest, ini juga sebuah kisah baru yang kita dapat dari KHW ya, dengar. Jadi Pak, di wilayah sekolah ini memang ada sepasang jin suami istri yang mewujudkan diri mereka menjadi korinnya Ayu dan Dimas. Siapa Ayu dan Dimas ini Nadia? Jadi Ayu dan Dimas ini adalah alumni dari sekolahnya mereka Mereka berdua meninggal terlindas truk di jalan depan sekolah. Ya, saya nggak tahu dengan pasti nih Pak apa yang sebenarnya terjadi di dunianya mereka, tapi yang jelas di alamnya mereka, di alamnya sosok inilah, di alam sosok-sosok ini Dimas sama Ayu ini sudah menjadi suami istri, dan Dimas ingin menjadikan Luna sebagai istri keduanya. Ya, ada kayak gitu Nadia, ada kita ngalamin kayak gini Nah kata Pak Joko, kalian masih ingat nggak? Jadi sosok laki-laki sama perempuan yang ditengok Luna waktu di rumah sakit tuh yang dekat depan pintu kamar, itulah dia Ayu sama Dimas tuh. Dan ini kejawab juga alasan kenapa pada saat nama Luna ini jadi suka berdandan, karena sosok Ayu itu lagi merasuk ke dalam tubuhnya si Luna. Itulah kenapa Luna jadi suka dandan. Dari rumah sakit udah dipantau nih sama Ayu dan Dimas ini Nah karena di situ Pak Joko udah tahu kalau gangguan Ayu sama Dimas ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Disitulah Pak Joko bilang ke si Papa, Pak kebetulan saya punya kenalan Ustadz di Jawa Timur, namanya Ustadz Daud. Beliau sangat ahli kali dalam menangani hal seperti ini. Gimana kalau kita pergi saja berkunjung ke sana? Jika memungkinkan kita ajak juga lah beliau datang ke sini untuk mengobati Luna. Nah Papa yang memang khawatir dengan kondisi Luna akhirnya setuju lah kan dengan saran dari Pak Joko itu. Dipanggil apa Ustadz tua? Nggak tahu aku Nadia, di perantauan nggak tahu sampai segitunya tuh Udah lah, anyway singkat cerita Ustadz Daud ini pun berkenan untuk datang langsung ke rumah mereka, ke rumahnya si Luna untuk segera diobati. Dan by the way aku dari tadi nggak ada bilang mereka tinggal di mana ya. Ini jaraknya jauh kali, harus pergi pakai pesawat dari Jawa Timur ke daerah mereka. Tapi di sini Bianca memang nggak mau bilang di mana tempatnya. Sampai didatangin nih Pak Ustadz ini. Dan di sana Pak Ustadz Daud pun langsung segera meruqyah Luna. Ketika proses ruqyah ini hampir selesai, disitulah akhirnya sosok Ayu betulan keluar dari tubuhnya Luna, dan Luna pun akhirnya bisa sadar kembali. Tapi kali ini dia terbangun betulan dengan sukmanya sendiri Jadi bukan kerasukan, udah betulan asli Luna yang balik. Jadi macam tukeran sukma gitu loh Dan setelah Luna sadar ini, gantianlah Pak Ustadz Daud yang menghampiri Papa untuk menceritakan semuanya. Nah ini kalian harus makin fokus lagi ya, makin fokus lagi tolong please. Jadi ternyata yang ngerasukin Luna selama ini siapa? Ayu. Ya, dan berdasarkan yang dilihat oleh Ustadz Daud, kecelakaan yang menimpa Luna kemarin ternyata merupakan ulah dari sosok Dimas. Nah Dimas ini kan katanya memang ingin mengincar Luna untuk menjadikan dia istri di alam sana kan Dan untuk memenuhi keinginannya itu, Dimas ini memang sengaja melakukan banyak cara supaya bisa membuat sukmanya Luna ini terpisah dari tubuhnya. Dan cara yang dipilih sama Dimas adalah dengan membuat Luna kecelakaan tunggal. Harapannya terpisah sukmanya gegara kecelakaan itu, entah gimana caranya. Pokoknya itu yang diambil sama si Dimas, barulah nanti dia bisa dinikahi itu di alam yang sana. Tapi ternyata setelah Luna kecelakaan ini Dimas tetap nggak bisa menikahi sukmanya Luna. Kenapa? Karena ternyata sosoknya Ayu, which is istri pertamanya Dimas di dunia gaib lah gitu ibaratnya kan, sudah lebih dulu menyembunyikan sukmanya Luna ini di pohon bambu dekat lapangan sekolah. Terlepas sukmanya si Luna kan, makanya dia koma. Nah ini udah diburu diambil si Ayu dulu, disembunyikan di pohon bambu. Nggak bisa Dimas nikahin, nggak ada sukmanya. Jadi seolah-olah Ayu ini macam nggak mau diduakan gitu lah Dan selagi sukmanya Luna ini disembunyikan, Ayu
Ayu sendirilah yang selama beberapa bulan itu merasuki tubuh adik aku Nadia dan berpura-pura jadi Luna. Ngerti kalian sampai sini maksudnya kan? Tapi pasti banyak juga dari antara kalian yang penasaran, kok bisa Nadia Luna ngalamin teror sampai segitunya, udah hampir mau mati loh Luna tuh. Nah, jadi setelah proses ruqyah itu selesai, Ustadz Daud ini juga menceritakan kalau hal itu terjadi. Kenapa Luna sampai diteror kayak gini kali? Hal itu terjadi karena Luna ini memiliki sesuatu yang oleh orang-orang disebut sebagai judul kita hari ini, Wak, iga jarang. Kalau sekarang kalian browsing ya, iga jarang itu memang sering sekali disebut sebagai tulang renggang atau tulang wangi. Dan menurut kepercayaan Jawa, Wak, tulang ini ada di antara tulang rusuk. Dan konon katanya orang-orang yang memiliki iga jarang ini biasanya memang akan lebih peka sama makhluk gaib. Dan selain itu, mereka yang iga jarang ini, Wak, sering sekali menjadi incarannya makhluk astral. Kak Daud bilang kalau selain Luna, sebenarnya aku Nadia, Bianca ini juga iga jarang. Itulah kenapa waktu Bianca SMA dulu, dia kan lumayan sering ngalamin gangguan mistis kan. Dia jadi lebih sering kesurupan. Nah, inilah dia alasannya, Wak. Tapi untungnya pada saat itu Bianca ini langsung diruqyah. Makanya dia langsung aman-aman aja sampai dia lulus, sampai dia kuliah tuh. Bedanya sama Luna adeknya, di sini Luna kecolongan, Wak. Dia baru diruqyah setelah semuanya terlanjur kejadian. Nah, kayak gitu. Nah terus ini belum selesai nih. Setelah Luna diruqyah terus udah nggak ada lagi gangguannya, Bianca juga sudah mendengar semua yang dirahasiakan sama bapak sama adiknya selama dia di kuliah itu. Bianca yang pada saat itu masih libur semester akhirnya reunian lah ini sama beberapa teman-teman SMA aku Nadia, kan lagi balik kampung tuh. Pada saat itu Bianca juga bertemu sama Indra. Masih ingat kalian? Orang yang pertama kali ngabarin si Bianca kalau Luna nih kecelakaan kan. Indra ada di reuni itu. Dan di reuni itu Bianca pun menceritakan semua kejadian horor yang dialami sama Luna selama dia di perantauan. Kan enak kali buat diobrolin tuh kan. Setelah Bianca cerita, tanpa diduga-duga Indra ini justru mengatakan hal yang bikin Bianca makin kaget lagi. Si Indra bilang di situ, Wak, Bi, kok masih ingat sama Pak Heri penjaga sekolah kita tuh? Iya, Wak, aku ingat. Dia tuh dulu sering kali loh tiba-tiba ngawasin aku dari jauh. Kenapa dia? Kau tahu sesuatu? Ada salahku sama dia, Indra? Bukan, kok nggak ada salah. Yang ada malah Pak Heri ngerasa bersalah sama kau, kata si Indra. Hah, maksudnya gimana nih? Kemarin aku lagi main ke SMA, nggak sengaja aku ketemu sama Pak Heri. Dia nanya-nanya soal kau, Bi. Di situ Pak Heri bilang sama aku kalau kau tuh memang punya iga jarang. Pak Heri tuh udah tahu dari dulu, Wak, kalau aku tuh sering jadi incaran makhluk astral di sekolah. Tapi gara-gara satu dan lain hal, Pak Heri ini nggak bisa ngasih peringatan sama kau secara langsung. Itulah kenapa Pak Heri itu cuma bisa ngawasin kau dari jauh aja, kata si Indra. Itu ya kaget aku dengar kayak gitu. Nah dia, iya Allah, jadi itu alasannya. Terus apa lagi yang kau tahu dari Pak Heri itu? Nah, berdasarkan cerita dari Indra, Wak, katanya di situ Pak Heri bilang kalau kawasan sekolah mereka itu memang angker. Pak Heri sebagai warga asli di sana sangat tahu sekali sejarah dari lahan sekolah itu. Jadi ternyata dulu lahan sekolah mereka ini adalah tempat tinggalnya para roh-roh jahat, sehingga energi di sana juga jadi sangat negatif kali. Makanya kalau mau ada pembangunan di lahan tersebut, sosok-sosok yang ada di sana atau mereka-mereka ini akan mengajukan persyaratan terlebih dahulu. Misalnya kalau ada pihak sekolah yang mau mendirikan sebuah ruangan aja lah gitu, macam ruangan kelas baru lah gitu kan, maka mereka harus mengadakan selamatan, macam disuruh beleh ayam lah, beleh kepala kambing lah, kayak gitu. Tapi makin kesini ternyata aturan itu pun makin ditinggalkan, Wah. Nah hal itulah yang diduga membuat mereka-mereka ini marah, sehingga yang terkena imbasnya adalah para tukang yang lagi mendirikan bangunan baru di tempat itu. Memang banyak ternyata, Wak, tukang-tukang yang mengalami kecelakaan kerja di sekolah itu setiap kali ada pembangunan. Bahkan setelah bangunan ini baru selesai didirikan nih, Wak, ya, bukan tukang lagi, ada banyak sekali siswa yang juga mengalami kecelakaan. Jadi mereka yang kecelakaan ini macam jadi pengganti tumbal gitu loh, Wak. Dan seramnya lagi nih, aduh merinding aku bagian sini. Dan seramnya lagi di setiap angkatan pasti ada yang kecelakaan. Karena betulan di angkatannya Bianca, Wak, ada siswa yang meninggal gegara tersedak, tau kalian? Gegara tersedak meninggal di sekolah. Terus di angkatan di atas kami tuh Nadia, itulah Ayu sama Dimas yang meninggal gegara terlindas truk di sekitar sekolah tuh. Dan di angkatan Luna, nah ini Luna sendiri yang mengalami kecelakaan. Tapi untungnya di sini Luna nggak lewat, masih bisa diselamatkan kan, Wak. Dan Pak Heri juga bilang kalau kebanyakan mereka di sini mengincar siswa-siswa yaitu yang punya iga jarang itu. Gitu. Dan setelah Bianca, Luna, dan papanya mengalami serangkaian kejadian menyeramkan ini, akhirnya setelah Luna lulus SMA, kami semua pun memutuskan untuk pindah kota lagi. Pindah. Alhamdulillahnya sejak mereka pindah semuanya berjalan aman, semua berjalan baik-baik saja. Alah.
Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Bianca dan juga keluarganya. Dan sebenarnya cerita yang disampaikan sama Bianca ini di emailnya Wak lebih panjang lagi. Mulai dari gangguan sosok-sosok yang menyerupai mereka sekeluarga, suara sahutan perempuan yang ikutan nyanyi lagu Don't You Remember Adele Wak. Don't You Remember, nyanyi hantu tuh. Sampai dengan kesaksian tetangga di sekitar rumahnya Bianca ini yang sering mendengar Bianca sama Luna menangis menjerit-jerit tiap jam 3 pagi. Menjerit kau Bianca jam segitu? Enggak pernah. Mau ditepuk aku sama bapak, aku nggak ada. Dan yang kayak tadi aku bilang Wak, di emailnya juga Bianca melampirkan foto kondisi Luna pada saat kecelakaan. Dan sesuai permintaan Bianca hanya mengizinkan aku dan tim saja yang melihat foto itu. Betulan ngilu kali rasanya Wak. Perban tuh di mana-mana udah nggak nampak lagi mukanya Luna tuh. Pantesan koma Luna tuh. Merinding nggak main nengok. Perban tuh tembus-tembus semua darahnya apa? Darahnya Luna. Kita doakanlah sama-sama semoga teror yang pernah menghantui mereka ini tidak pernah terulang lagi bahkan ke keturunan-keturunan berikutnya. Amin. Dan semoga Bianca serta seluruh keluarganya dilindungi dalam keadaan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.